Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini saya mau membahas tentang kuadrat sempurna. Kenapa? Karena kuadrat sempurna ini kadang dipakai untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dan juga kadang dipakai dalam menentukan inverse suatu fungsi kuadrat. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja. Jadi misalkan saya punya suatu fungsi, misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, fungsi ini adalah fungsi kuadrat sempurna. Mengapa fungsi kuadrat ini disebut kuadrat sempurna? Karena fungsi kuadrat ini bisa dibentuk menjadi x plus 1 kuadrat. Kalian pasti sudah hafal di luar kepala ya. Saya harap di luar kepala. Jadi, ketika ada a plus minus b kuadrat, itu hasilnya atau jabarannya adalah a kuadrat plus minus 2ab plus b kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan kalian ketemu sama fungsi misalkan gx x kuadrat min 6x plus 9. Nah, ini otomatis udah kuadrat sempurna. X min 3 kuadrat. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika fungsinya bukan dari format a plus minus b kuadrat. Misalkan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, ini gimana cara mengubah ke bentuk yang ada kuadratnya? Kita langsung aja pakai rumus seperti ini. Jadi, misalkan ada fx, x kuadrat plus bx plus c. Nah, ini bisa langsung kalian ubah menjadi x plus b per 2 kuadrat ditambah C dikurangi B per 2 kuadrat. Nah, ini kalau misalkan minus, maka di sini jadinya minus, ini jadinya minus ya. Jadi, tergantung sama koefisien B-nya. Langsung aja kita menerapkan si rumus ini ke Hx. Jadi, saya tulis lagi, Hx itu sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3, yang artinya 4 ini adalah B dan 3 adalah C. Langsung kita substitusi ya, masukkan ke rumus, jadi X ditambah B-nya adalah 4, berarti 4 per 2 kuadrat ditambah 3 dikurangi 4 per 2 kuadrat gitu. Nah, hasilnya berarti x plus 2 kuadrat ditambah 3 dikurangi 2 kuadrat. Berarti hasilnya atau sama dengan x plus 2 kuadrat plus 3 min 4, atau bentuk lainnya x plus 2 kuadrat min 1. Inilah bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat plus 4x plus 3 atau sama dengan hx. Nah, kalau kalian pengen tahu kalau dijabarkan itu benar hasilnya hx. Nah, x plus 2 kuadrat min 1 kalau kita jabarkan kan jadinya x kuadrat plus 4x plus 4 min 1. Nah, ini hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Tara! Nah, sama kan? Nah, contoh berikutnya adalah bentuk yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu misalkan fx itu x kuadrat plus 5x min 6. Nah, gimana kalau seperti ini? Kita tetap pakai rumus yang tadi. Jadi, saya tulis lagi rumusnya. Fx itu sama dengan dalam kurung x plus b per 2 kuadrat plus c plus min dalam kurung b per 2 kuadrat. Nah, tinggal kita substitusi b sama c-nya.
sama dengan dalam kurung X plus 5/2 kuadrat dikurangi 6 karena C-nya adalah min 6, jadi ini C dikurangi dalam kurung 5/2 kuadrat. Tinggal kita sederhanakan. Jadi ini tetap X plus 5/2 min 6 min ini jadi 25/4. Sehingga kita peroleh X plus 5/2 kuadrat min 49/4. Itu kalau bentuknya yang B adalah bilangan ganjil. Nah, bagaimana kalau sekarang saya punya seperti ini? Gx itu sama dengan X kuadrat plus 6X min 8. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti begini, 2X kuadrat plus 6X min 8. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Fungsinya harus dalam bentuk X kuadrat. Jadi kalau X kuadrat ini punya koefisien, maka koefisien itu kita keluarkan dulu. Kita ubah menjadi 2 dalam kurung X kuadrat plus 3X min 4. Nah, seperti ini. Barulah kita jabarkan atau kita pakai rumus fungsi kuadrat sempurna. Jadi sama dengan 2 dalam kurung X plus B/2, jadi 3/2 kuadrat. Saya pakai kurung siku, dikurangi 4, dikurangi 4 itu karena plus C ya, jadi C-nya adalah min 4, dikurangi 3/2 kuadrat, semuanya harus dikali dengan 2, karena 2 ini koefisien X kuadrat. Kemudian ini kita lanjutkan, X plus 3/2 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 9/4. Nah, baru kita sederhanakan 2 X plus 3/2 kuadrat dikurangi 25/4. Nah, inilah bentuk dari kuadrat sempurna dari 2X kuadrat plus 6X min 8. Oke, sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi.